Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu lagi bersama Ustadz Arif Setiadi, Mathematics Teacher of SMP IT Islahul Ummah Prabu Mali di channel Ustadz Matematika. Jangan lupa subscribe ya. Oke, pada pertemuan pagi hari ini semangat ya, harus semangat, tetap berpikir positif ya, dan selalu tidak pernah ya untuk berhenti belajar, karena pembelajaran itu kita mulai dari lahir hingga ke liang lahat ya. Karena apapun itu ya, dalam kondisi apapun kita harus tetap belajar ya. Sama seperti Ustadz, walaupun sudah jadi guru, tetap belajar ya. Apapun itu selalu belajar. Karena lelahnya belajar tidak selelahnya orang yang bodoh ya, dan siap menerima kondisi kebodohan, beratnya bodoh. Oke. Pada pertemuan pagi hari ini kita akan membahas materi faktorisasi bentuk aljabar kelas 7 pada semester 1, di mana faktorisasi bentuk aljabar ini terdiri dari 4 ya. Ini ke session pertama, akan kita lanjutkan ke session kedua. Jadi kita bahas dua faktor. Oke, sebelum kita masuk pembelajaran, marilah selalu ya, dalam Islam, marilah kita selalu dianjurkan untuk melapaskan lapas basmalah. Mari kita lapaskan dengan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Yang pertama, ya, faktorisasi dengan hukum distributif. Oke, tentu saja distributif itu sudah diketahui, sudah kita kenal, bahkan di SD ya, hukum distributif itu seperti apa ya. Maka kita akan gunakan pada faktorisasi suku aljabar ya, faktorisasi bentuk aljabar. Perhatikan baik-baik ya. Jangan berkedip ya. Oke, di sini ada AB ditambah AC sama dengan A dikali B ditambah C, di mana ada AB dan AC, ada dua ya, sisi sebelah kiri atau ruas sebelah kiri dengan ruas sebelah kanan, di mana ruas sebelah kiri itu merupakan bentuk jumlahan, dan yang di ruas sebelah kanan itu merupakan bentuk perkalian. Maka jadi bentuk penjumlahan ini kita ubah menjadi bentuk perkalian dengan A itu adalah sebagai faktornya, dan B ditambah C itu juga sebagai faktor dari B ditambah A tadi. Nah, ini faktornya ya. Baik. Jelaskan bahwa bentuk di samping menunjukkan bahwa bentuk penjumlahan suku-suku dapat dinyatakan sebagai bentuk perkalian dengan faktor-faktor jika suku-suku dalam bentuk penjumlahan memiliki faktor yang sama. Oke, sudah terbayang? Mudah-mudahan belum ya. Oke, faktorisasi, pemfaktoran adalah menyatakan bentuk penjumlahan suku-suku menjadi bentuk perkalian faktor-faktor. Jadi ini ya sudah saya jelaskan tadi ya. Yang selanjutnya, bentuk penjumlahan suku-suku pada bentuk aljabar yang memiliki faktor yang sama itu dapat difaktorkan dengan menggunakan hukum distributif. Oke, dibalik-balik ya, mundur-mandir memang membuat pusing ya. Karena kalau misalnya kalian pusing, berarti otak kalian berjalan, itu namanya. Kalau misalnya tidak pusing, itu mantap di jalan dengan pelajaran matematika, itu agak diragukan. Karena sepinter-pinter orang belajar matematika, orang pintar matematika pasti akan pusing karena otaknya berjalan ya. Oke, baik. Sebaik-baiknya dakwah adalah dengan mencontohkannya. Oke ya. Garis bawahi, sebaik-baiknya dakwah adalah dengan mencontohkannya. Sama dengan matematika. Mari kita lihat contohnya. Oke. Contoh soal. Di sini ada contoh soal. Faktorkanlah bentuk-bentuk aljabar berikut. 4
ditambah 8, B 9 pangkat 3, ditambah 15P pangkat 5, yang C, M dikali M tambah N dikurang 2N dikali M tambah N, D 4X pangkat 2Y, ditambah 6XY pangkat 2, dikurang 8X pangkat 2Y pangkat 2. Wah, pusing ini. Jangan dilihat dari matanya dulu, ya. Jadi matanya jangan terlalu dirasapi, tapi meresapnya langsung ke otak. Karena indahnya susahnya mata belum tentu indah dipandang. Tidak jelas ya. Oke, abaikan. Next, A. 4A ditambah 8 sama dengan 4 dikali A ditambah 4 dikali 2. Nah, dari mana 4? 4 kita dapat dari bagian antara 4 dan 8. Itu harus sama-sama dibagi oleh satu angka yang sama. Nah, di sini lihat penjelasan. Udah usah buat penjelasan di sini. Karena angka 4 dan 8 dapat dibagi dengan angka 2 dan 4. Yang kita ambil adalah angka tertinggi, yaitu 4. Maka 4 kita letakkan di sini. Dan A, itu sisanya, itu diletakkan di dalam kurung. Jadi kita fokus ke pembagiannya yang sama, angka yang sama. Cari angka yang sama yang dapat kita bagi antara 4 dan 8. 8, itu juga kita bagi 4, maka sisanya 2 kita letakkan dalam kurung. 4 yang sama kita letakkan di luar, dan yang di dalam kurung kita satukan. A ditambah 2. Berarti faktornya adalah 4 dikali A tambah 2. Paham ya? Oke, kita lihat. Yang B, 9 pangkat 3 ditambah 15P pangkat 5, itu sama dengan 3P pangkat 3 dikali 3 ditambah 3P pangkat 3 dikali 5P pangkat 2. Oke. Lihat penjelasan. Angka 9, sama seperti tadi ya, yang A tadi ya, angka 9 dan 15, kita cari pembagiannya, maka dapat dibagi dengan angka 3. Nah, 9 kita bagi 3, dengan kita bagi 3. Dan di sini ada variabel P. Nah, sedangkan pada variabel P, ambil pangkat yang paling rendah, yaitu P pangkat 3. Maka P pangkat 3-nya kita letakkan di luar tanda kurung, atau kita pisah. Maka kita letakkan 3P pangkat 3 di sini, dengan 3P pangkat 3 di sini. Nah, karena dia sama-sama, karena dia dua suku. Maka sisanya 9 kita bagi 3, sisa 3. P pangkat 3 sudah diletakkan di sini, karena dia paling kecil. P pangkat 3, maka ini habis, tinggal 3. Ditambah, ini 3P pangkat 3, faktornya tadi. Sisanya, 15 kita bagikan 3, itu 5. P pangkat 5 dibagi P pangkat 3, itu P pangkat 2. Dari mana? Pangkat tinggal kita kurangkan saja. Maka 3P pangkat 3 dengan ini, yang sama, kita letakkan di luar. Yang di dalam kurung kita gabungkan kembali. 3 ditambah 5P pangkat 2. Setelah terpisah, kita gabungkan kembali. Karena dia terlahir dengan bar bersama. Ya, tidak boleh dipisahkan ya. Oke. M dikali M tambah N dikurang 2N dikali M tambah N. Oke, di sini yang sama kita gabungkan. Yang sama kita jadikan satu. Yang berbeda kita gabungkan. Nah, di sini penjelasan. M dan 2N memiliki faktor persekutuan yang sama. Nah, M dengan N, 2N ini punya faktor M tambah N. M tambah N, sama. Maka ini kita satukan, jadi satu, kita ambil satu saja. Dan M dan 2N dijadikan satu dengan operasi negatif sesuai dengan soal. Karena di sini negatif, berarti di sini negatif. Kalau di sini positif, berarti di sini positif. Itu ya. Yang D, 4X pangkat 2Y ditambah 6XY pangkat 2 dikurang 8X pangkat 2Y pangkat 2. Nah, di mana di sini ada 2XY. Nah, di sini 6 dengan 8. Kita cari pembagian yang sama. Jadi 4, 6, 8 ini tiga-tiganya harus bisa dibagi dengan satu angka. Didapatlah 2. Nah, jadi 4, 6, dan 8 bisa dibagi hanya satu, yaitu dibagi dengan angka 2. Oke, di sini ada XY, ada XY, ada XY. Tiga-tiganya memiliki variabel X dengan Y. Nah, ketika salah satu tidak memiliki variabel X atau Y, maka yang diambil yang punya saja. Kalau di sini tidak ada Y, maka X saja yang kita keluarkan. Y-nya tidak usah, karena di sini
Apa di sini? Tidak ada Y. Karena Islam mengajarkan harus adil. Nah, harus sama-sama dibagi ya. Bagi rata ya kan. Oke. 2XY. Jadi X dengan Y, ambil variabel tadi sama seperti yang tadi ya. Ambil variabel dengan pangkat terendah. X-nya ini yang paling rendah dengan pangkat 1, Y-nya ini yang kita panggil yang paling rendah, pangkat 1. Maka 2XY kita keluarkan. 2XY, sisanya 4 dibagi 2, 2. Y-nya sudah di sini, X-nya tinggal 1. X pangkat 2 kita kurangkan dengan pangkat 1. Tinggal sisa X. Ini juga 6 dibagi 2, 3. X-nya sudah di sini, Y-nya di sini. Jadi tinggal 1 dikurang 8 dibagi 2 itu 4. X pangkat 2 sisa X pangkat 1, Y pangkat 2 sisa Y. Maka yang sama kita jadikan 1. 2XY di luar. Yang berbeda kita satukan kembali setelah berpisah. 2X ditambah 3Y dikurang 4XY. Oke. Ini takdir Allah yang menyatukan dia kembali. Sama seperti Adam dan Hawa ya. Penjelasan. Ini sudah penjelasan biar lebih matang ya dalam pikiran sistem saraf kamu. Angka 4 dan 6 dan 8 dapat dibagi dengan angka 2. Pada ketiga suku, semua suku memiliki variabel X dan Y. Maka ambil pangkat yang paling rendah yaitu X dan Y dengan pangkat 1. Oke, paham ya? Kalau tidak paham, boleh di komen di bawah, di video di bawah ya. Oke, latihan soal bagian pertama. Tentu saja matematika tanpa latihan soal seperti sayur tanpa garam, tanpa bawang ya. Jadi tidak ada rasa ya. Hanya sekedar mendengarkan penjelasan tidak ada rasa. Cuman sayur direbus. Ya, kurang lengkap. Yang kedua, faktorisasi dengan selisih 2 kuadrat. Oke, ini yang kedua ya. Ini berhubungan dengan perkalian juga ya. Jadi faktor itu tentu saja berhubungan dengan perkalian dan penjumlahan. Jadi kalau mau masuk materi ini harus wajib menguasai operasi pada bilangan atau bentuk kuadrat, bentuk jabar ya. X tambah Y, di sini ada X tambah Y dikali X kurang Y. Nah, ini bentuk apa ini? Perkalian dua suku pada bentuk aljabar ya. Di mana ini? Oke. Perkalian aljabar. Kita kalikan dengan menggunakan sistem pelangi, perkalian pelangi. Kata kalian itu ya. Kata adik-adik biasanya X dikali X pangkat 2, lalu X dikalikan dengan negatif Y, maka negatif Y, Y dikali X itu sama saja, tapi positif Y, lalu Y dikali Y adalah Y pangkat 2. Maka di sini negatif XY ditambah XY atau hutang 1, hutang XY dibayar XY, habis hutangnya ya. Jadi X pangkat 2 sisa Y min Y pangkat 2. Maka ini 2 dikurang X pangkat 2 dikurang Y pangkat 2 itu merupakan selisih 2 kuadrat atau faktor selisih 2 kuadrat. Bentuk penjabaran tersebut dapat juga ditulis sebagai bentuk faktorisasi yaitu ini X pangkat 2 dikurang Y pangkat 2 tambah dengan X tambah Y, X dikurang Y. Oke, dibalik ya. Kalau ini perkalian, kalau ini perkalian, kalau ini faktornya. Kebalikan dari perkalian. Di sini, Ustadz punya kata-kata lagi ya. Matematika itu membuktikan bahwa setiap persoalan pasti ada penyelesaiannya. Tinggal bagaimana cara manusia untuk mencari solusinya. Sungguh Allah menurunkan ujian beserta solusinya. Wah, keren kata-kata ini ya. Jadi Allah itu menurunkan ujian beserta solusinya. Jadi langsung dua-duanya diturunkan ya. Tetapi sama seperti Adam dan Hawa, dia harus mencari. Adam harus mencari Hawa ya. Jadi manusia harus mencari, dicari, dan jangan lupa tetap selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dimudahkan. Untuk soal yang pertama, faktorkanlah bentuk-bentuk aljabar berikut. Yang A,
Di sini ada A pangkat 2 dikurang 49. Yang B, 25X pangkat 2 dikurang 36 pangkat 2. Yang C, itu 9X pangkat 4 dikurang 4Y pangkat 2. Oke. Perhatikan baik-baik. Ini solusinya. Itu soalannya, itu ujiannya. Kita cari solusinya bersama. A pangkat 2 dikurang 49. Itu sama dengan A pangkat 2 dikurang 7 pangkat 2. Dari mana 7 pangkat 2? Ini penjelasannya Ustaz berikan. 49 kita ubah menjadi bilangan pangkat 2, yaitu 7 pangkat 2. 7 pangkat 2 adalah 49. Oke. Next. Kita ubah jadi kalian tadi atau faktor tadi ya. A tambah 7, A kurang 7. Dari mana itu? Kita dapat dari bentuk tadi. X pangkat 2 dikurang Y pangkat 2 sama dengan X ditambah Y dikali X dikurang Y. Luar biasa ini ya. Oke, yang B. 25X pangkat 2 dikurang 36 pangkat 2. Nah, di sini agak berbeda dari yang atas ya, karena pada variabel X-nya ada koefisien. Oke, perhatikan dengan seksama. 5 pangkat 2, X pangkat 2 dikurang 36 pangkat 2. Dari mana 5 pangkat 2? Nah, Ustaz berikan penjelasannya lagi. 25 diubah menjadi bilangan pangkat 2, yaitu 5 pangkat 2, yaitu 25 kan? Karena pangkat 2 pada X pangkat 2 hanya milik X, bukan 25. Kasihan. Karena X pangkat 2 sendiri. Kenapa sendiri? Karena tidak terdapat tanda kurung. Oke. Lalu, 5X pangkat 2, karena dia sama-sama pangkat 2, boleh kita ubah menjadi seperti ini. Ya. Jadi sama-sama pangkat 2, sudah adil ya. Maka pangkat 2 kita letakkan di luar, 5X dikurung. Maka kembali ke seperti bentuk ini. 5X tambah 36, 5X dikurang 36. Jangan lupa dipisahkan plus dan min. X yang C. 9X pangkat 2 dikurang 4Y pangkat 2. Ini bukan X pangkat 2 ya, tapi X pangkat 4. Sesuai dengan soal. Harum malu. Usia tempat salah. Oke. Tapi jangan dijadikan tokan ya. Oke. Guru juga manusia. Oke, di sini 3 pangkat 2, X pangkat 2. Terus 2 pangkat 2, Y pangkat 2. 2 pangkat 2, Y pangkat 2. Maka di sini kita lihat penjelasannya. 9 dan 4 diubah menjadi bilangan pangkat 2, yaitu 3 pangkat 2 sama dengan 9. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Karena pangkat 2 pada X pangkat 2 dan Y pangkat 2 hanya milik X dan Y, bukan 9 dan 4. Oke, perhatikan. Oke, di sini ada 3X pangkat 2. Terus 2Y pangkat 2. Maka di sini 3X tambah 2Y, 3X dikali 3X dikurang 2Y. Nah, oke, di sini yang salah ya. Ini 9X pangkat 2 ya. 9X pangkat 2. Oke, paham ya? Oke, latihan soal bagian kedua. Bagian pertama, ini bagian kedua. Oke. Nah, di sini lupa ketikan ya. Kita lihat yang nomor 2D. Itu ada 16X pangkat 2. 16X pangkat 4. Itu dikurang 81Y pangkat 4. 81Y pangkat 4 ini. Oke. Apa itu? Kita lihat di sini. Bahasan soal dan identifikasi jenis faktorisasi bentuk aljabar. Oke, berarti kita lihat di sini. Kita bahas soal dengan identifikasi atau solusinya bagaimana. Lihat di sini. Tentukan faktor bentuk aljabar berikut. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 soal. Ada 5 buah soal ya. 2πr kuadrat ditambah 2πrh. Yang B, yang C dan DE. Selanjutnya. Yang A itu hukum distributif. Menggunakan faktor hukum distributif. Yang B itu hukum distributif dan selisih 2 kuadrat. Yang C itu hukum distributif. Yang D A kuadrat. Hukum distributif. Yang D
4A kuadrat dikurang B kurang C itu selisih 2 kuadrat. Yang E itu selisih 2 kuadrat. Maka kita perhatikan pembahasannya. Yang A 2πr pangkat 2 ditambah 2πrh itu kita sama-sama, karena di sini 2 berarti kita keluarkan 2πr-nya. Karena di sini ada PR dan PR yang sama ya. Maka PR-nya kita keluarkan. Sisanya R pangkat 2 jadi R, sisa R. Di sini ada H, sisa H. Maka 2PR R ditambah H. Oke. Selanjutnya B 80 dikurang 5 P pangkat 4 sama dengan 5 16 dikurang P pangkat 4. Oke, 5, 80 sama 5 sama-sama bisa dibagi 5, maka 5 kita keluarkan. 80 bagi 5 itu 16, 5 dibagi 5 habis, sisa 1, maka sisa di sini P pangkat 4. Maka 5, 16 ini kita ubah, 16, jadi 4 pangkat 2, maka di sini 4-nya 1 diletakkan di sini, 4-nya 1 di sini, P pangkat 4 itu kita pisah juga, 1 P pangkat 2, 1 P pangkat 2. Maka tinggal kita letakkan plus 1, plus itu min 1. Ya. Next. A pangkat 2 B ditambah A pangkat 2 B pangkat 2 dikurang A, B, C. Kita lihat di sini A, B, A, B, A, B, C. Nah, sedangkan di sini tidak ada C, maka yang kita keluarkan A dengan B karena pangkatnya hanya 1, yang paling rendah. Maka sisa A pangkat 2 di sini A, B-nya sudah di sini, terus A pangkat 2 B pangkat 2, A pangkat 2 dibagi A, sisa A, B pangkat 2 dibagi B, sisa B, A, B, C, sisa C. Nah, ini faktornya ya. D, A pangkat 2 dikurang C pangkat 2, 4 kita ubah jadi 2A pangkat 2, kita langsung saja ya, step yang kedua ini. Langsung pangkat 2 dikurang B kurang C pangkat 2. Nah, di sini bentuk bilangan atau faktor selisih kuadrat ya di sini. Nah, pangkat 2 dengan pangkat 2. Maka 2A ditambah 2A ditambah B kurang C, 2A ditambah B kurang C, ya. Maka C sama dengan yang ini, tinggal kita ubah dengan minus. Yang C 8.886 pangkat 2 dikurang 1.114 pangkat 2, kita ubah faktor selisih kuadrat plus 1 min 1. Jika kita jumlahkan, hasilnya ini kali 7.772, maka hasilnya 77.720.000. Oke, paham ya? Thanks for watching. Mudah-mudahan bermanfaat materi pada pagi hari ini. Selamat menyaksikan ya. Mudah-mudahan kita tetap diberikan kesemangat ya. Baik, mari kita lafazkan dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila fisabilil haq fastabiqul khairat, dari Ustadz Arif Setiadi. Untuk kalian semoga bermanfaat.